Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, CGT Angkatan 10 dari SD Negeri 10 Kabupaten Banyuasin. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Asnan SPDI, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Banyuasin 1. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslan, hari ini saya izin untuk mewawancarai Bapak sebagai selaku kepala sekolah saya untuk memenuhi tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai sekolah pendidikan. Nanti saya akan menanyakan kepada Bapak ada 8 poin pertanyaan. Ya. Baik Pak, kita mulai kerja ya Pak ya. Masih ya Pak ya. Ya baik Pak. Selama ini ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan hubungan etika atau depan moral? Baik, pertanyaan itu saya jelaskan dulu bahwa untuk mengetahui jenis kasus yang dihadapi itu cukup mudah. Itu melihat kepentingan apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika sebuah posisi sama-sama benar, tapi kepentingan itu bisa bertentangan. Tetapi kalau kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu termasuk kasus rujukan moral. Itu ya Pak ya, tadi yang Pak Yusuf dan rujukan moral selama masih dalam masih bisa apa sih akan dilema Pak. Nanti ke pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan kedua itu. Untuk kasus dilema etika, di mana kedua kepentingan itu sama-sama benar. Saya memperhatikan apakah masyarakat itu sebenarnya muatan kepentingan. Misalnya, apakah itu kepentingan pribadi atau kejujuran, jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu saya memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Itu ya Pak ya. Dampaknya itu dampak apa ya, sejauh mana dampak yang dalam pengambilan keputusan tersebut. Untuk pertanyaan ketiga itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah Jadi langkah-langkah tersebut, ya, jadi pertanyaan apa yang bisa dilakukan selama ini maksudnya. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, pertama tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai itu bertentangan. Yang kedua, kami lihat siapa
yang terlibat dalam permasalahan itu. Keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada yang dapat yang pertanyaan keempat ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena dalam kasus dilema etika dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah, itu kemudian itu saya kategorikan efektif dan pengambilan keputusan. Ya, Pak ya. Baik, pertanyaan yang kelima nih Pak. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan pantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang terbesar tentunya datang dari pihak terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan dalam upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang. Itu jawaban saya. Jadi yang pertanyaan berikutnya ya Pak ya, yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal itu tergantung kasus yang terjadi. Kadang kalau ada keputusan yang harus kita putuskan, seperti ada kita keputusan yang bisa ditinggal. Kalau sifatnya yang segera, berarti kita tidak boleh membuat jadwal harus dijelaskan. Kalau masalah itu masih bisa kita tunda keputusan, maka kita buat jadwal tertentu supaya hasil keputusan efektif. Jadi tergantung permasalahannya ya Pak ya, bisa langsung diputuskan segera atau nanti disesuaikan jadwal ya Pak ya. Ya baik Pak, untuk ke pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Masalah itu tergantung masalah yang dihadapi. Kadang-kadang kita melibatkan semua guru dalam pengambilan keputusan. Kadang juga hanya melibatkan beberapa guru atau guru yang kadang-kadang juga memanggil komite orang untuk permasalahan ini yang menyangkut kepentingan kita semua, dan bahkan kami juga meminta saran dari pengawas sekolah sebagai atasan kami dalam pengawasan dan pembinaan. Iya, Pak. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di itu? Pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang. Apakah termasuk kasus dilema etika atau tuntutan moral? Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan secara saya putuskan sendiri, atau beberapa kasus yang perlu diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan saya yang harus diperhatikan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak yang berkelanjutan.
sisi ya Pak ya, agar diolah sudah Tidak terekam lagi. belakang Tidak lagi. iya. Terima kasih Pak, demikianlah wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih Pak ya. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaat. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, CGT Angkatan 10 dari SD Negeri 10 Banyuasin 1. Pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 19 Bagian Angkatan 2019. Bapak Agadi Kurniawan. Baiklah, dari yang sedang mewawancarai. Memenuhi tugas nih Pak. Iya, aku 3.1. Nah, saya mau dari Pak Kopi. Ada 8 pertanyaan yang saya tanyakan ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi hasil dan kasus yang merupakan melanggar etika atau bukan moral? Ketika orang merupakan hubungan etika. Iya Pak. Jadi untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi, sebenarnya cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingan. Bisa benar, salah. Maka kasus dilema etika itu kedua posisinya sama-sama benar, tapi kepentingannya bertentangan. Kita apalagi yang kepentingan itu misalnya salah satu dari kepentingan itu melanggar hukum, maka dia akan masuk kasus bukan orang. Iya Pak ya, selagi kasus itu masih dalam bisa diatasi, termasuk dilema juga ya Pak ya. Iya. Pak, untuk pertanyaan kedua nih Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama orang atau sama-sama mengandung nilai kebebasan? Ya, jadi ada dua kasus yang sebenarnya sama-sama benar ya. Itu kasus. Maka kita cari apa tingkat tingginya, tingkat tinggi rendahnya. Yang mana yang lebih penting? Apakah dia ditinggal dari pribadi, kelompok, kesetiaan, kebenaran ataupun kejujuran, tidak dia ataupun dalam kemudian. Jadi kita nilai dulu ya. Kemudian di samping itu kita juga memperhatikan apa akibat dari yang akan ditimbulkan nantinya dari kematian itu tersebut. Pak, kita ke pertanyaan yang ketiga Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan Jadi prosedur ini artinya kita melihat setiap dulu bagaimana persinggungan dengan apa saja, kemudian sejauh mana nilai-nilai itu ketentangan, bagaimana dia ketentangan. Kemudian kita lihat siapa saja yang terlibat dari permasalahan tersebut. Kemudian kita menganalisa tersebut. Ya, kita mencari data dulu ya, mencari data, melihat fakta yang terjadi, kemudian baru kita analisa. Kalau kita analisa, kemudian apa kira-kira paradigma yang terjadi? Ini setelah kita melihat faktanya,
Kemudian kita juga melihat kebenarannya ataupun kemudian baru kita bisa mengambil keputusan, ya. Mengambil keputusan, kemudian setelah kita merefleksi juga keputusan yang kita ambil tadi, ya. Dengan menyesuaikan dengan kaidah-kaidah, norma-norma, sehingga semua pihak ini nanti bisa Jadi banyak tempat nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini lagi? yang efektif, ya. Iya, Pak. Jadi kasus dari kita ini yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita ambil, yang sesuai dengan nilai-nilai, kemudian di kemudian hari ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maksudnya. Jadi itulah yang kita kategorikan efektif dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak menimbulkan masalah. Ya baik. Ya. Pertanyaan yang kelima nih Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus ini Pak? Tantangannya itu ya tentunya dari pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan diri sendiri, ya. Dalam upaya menyamakan pemikiran, jadi menyamakan pemikiran, kesepakatan, memerlukan waktu yang panjang. Nah, itu merupakan kami juga harus memilah-milah, ya, mengambil solusinya yang disampaikan, sehingga kami sendiri dapat memberikan jawaban yang bisa diterima oleh semua pihak. Baik Pak. Pertanyaan yang keenam nih Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh ya, jadi kalau saya ini ya kita tergantung kasus yang terjadi, ya. Jadi misalnya suatu kasus itu memerlukan penanganan segera, maka ya harus kita segerakan. Tetapi kadang-kadang kasus tersebut bisa kita atau memerlukan waktu yang yang panjang, maka bisa kita jadwalkan, jadi fleksibel saja itu supaya dia yang penting kita ini itu efektif. Aksesnya ya Pak ya. Kasusnya. Kasusnya kita langsung sebentar itu ya agak dijadwalkan. Ya. Baik Pak, kita ke pertanyaan ya Pak ya. Yang kedua, apakah ada faktor-faktor atau ada seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi faktor-faktor ini yang mempermudah itu tentunya kita melibatkan orang lain, ya kita sendiri dalam hal kita mungkin kita memerlukan juga komite sekolah, ya kan, ataupun misalnya kasus-kasus itu mungkin juga memerlukan orang tua siswa, ya, apalagi misalnya yang terjadi itu di siswa, ya kan, maka mungkin kita perlu
mendidik orang tua, melibatkan orang tua. Dan bisa juga kalau sudah terlalu berat mungkin kita bisa meminta saran dari pengawas bina. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak yang kedelapan. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu? Ya, jadi pengalaman saya ya, ke dilema etika ini dengan penyelesaian kasus dilema etika itu harus menggunakan pemikiran yang sangat matang ini mencari etika, dan tentunya pengambilan keputusan itu tidak bisa saya mengambil sendiri biasanya. Jadi kita biasanya memberikan juga orang lain untuk mempertimbangkannya ini. Itulah yang memudah. Jadi orang lain lah yang bisa membantu kita juga kan, agar bisa lebih mudah mengambil keputusan tersebut. Jadi lebih mudah itu sebenarnya mengambil keputusan itu secara kolektif, secara bersama, dengan pemikiran bahwa apa yang kita ambil itu pun nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan baru gitu. Jadi untuk tes tidak terjadi gejolak, menimbulkan gejolak yang berkelanjutan ya Pak ya? Iya. Baik ya, terima kasih. Maaf Pak ya mengganggu waktunya. Demikianlah wawancara saya dengan Kepala Sekolah SD Negeri 19 PKN. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat aktivitas kembali ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 10 Banyuasin 1. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala SD Negeri 2 Banyuasin 1, Bapak Muridun SPD. Dalam tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya, dalam kesempatan hari ini saya diizinkan untuk mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SD Negeri 20 dengan satu. Kak, nanti dalam ada 8 pertanyaan yang ingin saya bicarakan mewawancarai Bapak gitu ya. Kita mulai ya Pak ya? Siap. Ya Pak, pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan uang? Terima kasih Bu. Baik-baik ini untuk jawaban untuk pertanyaan selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan uang. Untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingan apa benar atau salah jika kasus dilema etika di kedua posisi sama-sama benar, tetapi kepentingan itu di pertentangan, bisa juga pertentangan, tetapi juga kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu termasuk kasus. Ya, yang awal-awal itu dulu dikatakan ini bekal ya pastinya. Ya, baik Pak ya. Pertanyaan yang kedua nih Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Bu Yulia,
Untuk kasus dilema etika, di mana kedua kepentingan sama-sama benar, saya memastikan apakah masalah tersebut ini kendala waktu kepentingan. Misalnya, apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kesetiaan, kemudahan atau kejujuran. Jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, dipertimbangkan dulu Pak ya. Yang ketiga nih Pak pertanyaannya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, pertama tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai itu bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang melihat dalam permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa data yang sudah terjadi. Karena kemudian kami analisa dengan apa paradigma yang terjadi. Di sini setelah kita tahu fakta, kita lihat kebenaran atau salah. Kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaidah normal yang ada dan semua pihak yang dapat menerima. Baik Pak, ini langkah-langkahnya ya Pak ya. Nah sekarang pertanyaan yang keempat itu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema etika? Pertanyaan bagus. Ya. Dalam kasus dilema etika dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menemukan sama di kemudian itu saya kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya, tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang melihat dalam memutuskan sesuatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan memerlukan waktu yang panjang untuk menamakannya. Di samping itu juga kami harus dapat memilih dan memilah solusi demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima oleh semua orang. Pak ya, untuk selanjutnya pertanyaan yang keenam nih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Oh, baik. Kalau jadwal tergantung kasus yang terjadi. Kadang-kala ada keputusan yang harus ada keputusan segera, tetapi ada juga keputusan yang tidak bisa umum. Kalau sifatnya yang segera, berarti kita tidak boleh membuat jadwal, harus kita putuskan segera. Kalau masalah itu masih bisa kita tunda, maka kita buat jadwal tertentu supaya hasil keputusan efektif. Iya, jadi tergantung kasusnya ya Pak ya. Apabila kasusnya segera, cepat juga, nah kita langsung bertindak ya Pak ya. Apabila kasus tersebut perlu pemikiran, maka kita tentukan jadwal supaya hasil keputusan itu lebih efisien, lebih efektif ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Lanjut Pak ya, pertanyaan berikutnya.
Adakah Kita ketujuh? Ya, pertanyaannya ketujuh Pak. Ya baik. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, baik. Tergantung masalah yang dihadapi. Kadang-kadang kita melibatkan sendiri. Karena juga kita melihat beberapa dulu. Di sekolah, yang punya hal ini menyangkut kepentingan orang tua siswa dan akan kali juga minta saran dari pengawas sekolah sudah pengawasan dan pembinaan. Ya, jadi membantu itu dari ya, Banyak. stakeholder Ya, sekolah, komunitas sekolah, Di sekolah, mana yang ada kaitan gitu dengan Masalah kita mengalami sebagai pembina, Pak ya. ya. Baik. Pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di WMA etika? Pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang. Etika moral. Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera yang saya putuskan sendiri, atau beberapa kasus yang perlu diselesaikan secara politik. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan saya harus memperhatikan kedua sisi agar tidak menimbulkan tindakan yang berkelanjutan. Ya, terima kasih Pak. Ada banyak sekali jawaban Bapak. Iya. Mudah-mudahan cepat. Iya, amin. Terima kasih Pak wawancaranya hari ini. Selamat aktivitas kembali ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum.